Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wahyudi dengan NIM 230181313. Program studi Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas pertemuan 8 sampai dengan 12 pemrograman web. Tugas 8 berisi JavaScript lanjut, tugas 9 sintak PHP dasar, tugas 10 PHP percabangan dan perulangan, tugas 11 PHP penanganan form. Untuk tugas 12 array dan fungsi PHP. JavaScript lanjut, pembuatan form dengan menggunakan validasi JavaScript. Untuk HTML code-nya seperti digambar, terdapat tag form dengan input tipe teks, date, text, dan option, kemudian tipe email. Script source.js akan menghubungkan kepada JavaScript file. Dan ini untuk CSS code-nya. Di body terdapat background color, display, justify content, dan untuk di form terdapat display juga, background color, flag direction, box shadow, ukuran dan padding, dan border radius. H2 akan mengubah teks menjadi ke tengah dengan margin topnya 0. Dan pada label memakai display block. Form input dan form select akan digabung menjadi satu dengan text area dengan box sizing border box dengan ukuran 100%. Dan untuk di button terdapat kursor pointer. Ketika kursor mengarah ke button akan memunculkan kursor dengan jari telunjuk. Button hopper guna untuk ketika kursor mengarah ke button, background colornya akan berubah menjadi hijau. Dan ini untuk JavaScript code-nya. JavaScript code digunakan untuk memvalidasi form ketika form itu kosong. Maka dia akan memunculkan alert harap isi form. Dan validasi ketika nama tidak sesuai dengan yang diinput user. Ketika nama itu ia memasukkan angka, maka akan memunculkan harap nama isi dengan benar. Diwajibkan untuk menggunakan alfabet. Dan untuk NIM minimal harus 10 digit. Dan untuk prodi juga tidak boleh memakai angka. Untuk telepon harus menggunakan angka, dan untuk email menggunakan domain Google. Selain Google, maka akan menunjukkan alert harap email menggunakan email berdomain Google. Ketika semua sudah terisi dengan benar, maka akan memunculkan apakah form sudah berisi dengan benar. Jika sudah berisi benar, akan memunculkan alert hasil inputan dari user di form tersebut. Dan function hapus sendiri untuk mereset inputan dari user dengan ada konfirmasi terlebih dahulu. Dan ini untuk tampilan di browsernya sendiri. Di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge. Dan contohnya ya, alertnya akan muncul seperti itu. Ketika formnya kosong akan menunjukkan alert harap isi semua form. Selanjutnya tugas ke-9, sintak PHP dasar. Sintak program dasar PHP di localhost. Dan ini untuk PHP code-nya. Di sini saya memanggil variabel gaji dengan nilai, dan variabel pajak dengan nilai 0,1.
dan gaji akan dikurang dengan gaji kali pajak. Kemudian Eko berfungsi untuk menampilkan inputannya. Dan ini untuk tampilannya, dan tampilannya akan seperti ini. Dan ini PHP Coach yang kedua. Di sini menggunakan kondisi logika dengan sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan atau seperti yang diajarkan di mata kuliah logika informatika. Dan ini untuk tampilannya. Kenapa muncul 1? Karena 1 itu true. Kalau nggak ada isinya, false. Tugas ke-10, PHP percabangan dan perulangan. PHP code-nya. Untuk PHP code-nya terdapat penggunaan if else untuk nilai dan PHP code yang kedua terdapat perulangan menggunakan for. Untuk tampilan yang pertama tadi akan munculkan huruf D plus karena seperti di code sini nilainya 50 karena 50 di bawah 51. Dan ini untuk tampilan yang kedua menggunakan perulangan tadi akan memunculkan bintang kemudian membentuk gambar segitiga sama sisi. PHP penanganan form, tugas ke-11. Penanganan form dengan kombinasi HTML dan PHP. Di HTML sendiri terdapat form, tipe teks, dan password. Di sini saya melakukan program daftar bahasa pemrograman saya, mana user dapat menginput bahasa pemrograman yang disukainya. Dan untuk inputannya seperti ini di sebelah kanan ini. Dan untuk form HTML yang kedua, teks dan password. Dan ini untuk PHP-nya, dan ini output-nya. Login, teks, dan password. Di HTML sendiri menggunakan tipe teks dan tipe password untuk login portal WAD. Dan untuk PHP-nya menggunakan if. Jika user menekan button login, maka akan masuk ke PHP, kemudian mencocokkan apakah input itu user itu admin dan passwordnya login apakah sama. Jika sama, login akan berhasil, dan jika tidak sama, login akan gagal. Dan untuk inputannya sendiri begini. Password tidak dapat dilihat dengan titik. Dan outputnya ketika berhasil akan seperti ini. Input tipe radio. Di HTML menggunakan form dengan tipe radio. Jadi saya programnya menggunakan pilih perkuliahan semester. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semester. Untuk PHP-nya sama seperti tadi, ketika user menekan tombol pilih, maka akan masuk PHP dan memanggil inputan yang diinput user tadi dengan echo dan merubah warna menjadi merah dengan font color red. Dan untuk inputannya sendiri begini. Saya memilih nomor 2 sebagai contoh, dan outputnya akan muncul seperti semester Anda sekarang, semester 2, dan semester 2-nya berubah menjadi merah seperti yang
coach di PHP tadi. Input tipe checkbox. Input tipe checkbox ini terdapat di HTML juga dengan tipe checkbox. Program ini menampilkan pilihan hobi yang menjadi favorit. User dapat memilih hobi favorit dia. Dan untuk PHP sendiri, ketika dia memilih satu atau lebih menggunakan if, penggunaan if. Jadi dia akan mencek satu-satu apakah inputan itu yang dipilih user tadi atau bukan. Dan untuk inputannya sendiri ini dan serta outputnya. Combo box. Di combo box sendiri menggunakan form juga seperti biasa untuk pilih jenis kelamin. Di sini menggunakan text select dan text option untuk memilih opsi-opsinya seperti laki-laki dan perempuan. Untuk PHP code-nya di combo box seperti biasa menggunakan if juga ketika dia memilih salah satu laki-laki atau perempuan, dan menampilkannya dengan echo dengan color blue. Untuk inputan sendiri begini, dan output seperti ini, dan laki-laki ini berubah menjadi biru seperti yang di PHP code tadi, merubah color menjadi tulisan warna menjadi biru. Dan ini combo box. Oh, sebenarnya saya salah tulis. Sini untuk list boxnya hampir sama seperti combo box, tetapi dengan opsinya lebih banyak lagi ya. Terdapat 6. Untuk PHP-nya sama seperti combo box seperti yang tadi, menggunakan if merubah warna menjadi biru. Perbedaannya terdapat di inputannya sendiri, dimana untuk combo box itu menggunakan pilihan kan tanpa ada scroll bar seperti ini, sedangkan list box terdapat scroll bar, dan outputnya sendiri hampir sama seperti list box lah. Text area. Pada form terdapat text area juga menggunakan text area. Text area dapat menginputkan tanpa batas tertentu yang dapat dikirim user. Jadi dia dapat tanpa batasan lah untuk mengirim sebuah pesan. Dan untuk di PHP codes-nya menggunakan seperti biasa, ketika dia memencet tombol submit akan masuk ke PHP untuk menampilkan hasil inputan yang tadi. Dan untuk inputan seperti ini dengan boxnya lebih besar dari inputan sebelumnya dan tanpa batasan, dan outputnya akan menunjukkan inputan dari user tadi. Di sini akan dijadikan sebuah validasi form. Dan untuk HTML sendiri terdapat nama menggunakan tipe text, tanggal dengan tipe date, name dengan tipe text juga, dan prodi menggunakan tipe text, kelamin menggunakan radio, dan telepon menggunakan tipe tel. Dan terdapat button submit dan reset. Dan untuk PHP sendiri seperti gambar di samping, menggunakan if dengan memanggil variabel tab inputan, kemudian mencek apakah sudah sesuai dengan yang diinputkan usernya. Ketika inputannya benar akan menyimpan dan menampilkan output seperti ini. Dan untuk inputannya sendiri seperti ini. Array dan fungsi PHP.
Dan ini tugas ke-12. Penerapan array dan fungsi pada program PHP. Mendeklarasikan dan menampilkan array. Di PHP kita dapat mendeklarasikan dan menampilkan array seperti kode program PHP berikut. Sini sebagai contoh, saya membuat array tentang sayur, jenis-jenis sayur, dengan mendeklarasi terlebih dahulu isi variabel tersebut. Dan untuk 0 dan 3 ini adalah elemen dari array tersebut. Elemen array dimulai dari 0. Hampir sama seperti yang sayur, ikan juga ada dua jenis. Kita dapat mendeklarasikan array seperti yang sayur ini dan ikan ini. Dan untuk output sendiri akan muncul seperti ini. Array asosiatif. Array asosiatif ini hampir sama lah seperti array biasanya. Sebagai contoh, saya menggunakan sama dengan lebih dari, dengan berat badan, dia akan mendeklarasikan sebuah array terlebih dahulu. Dan untuk output sendiri seperti ini. Array for and for each. Untuk code PHP-nya sendiri seperti ini. Untuk array for each menggunakan for, dia akan menggunakan perulangan. Untuk count sendiri dia akan menghitung berapa jumlah array yang disimpan, dan dia akan mengecho sesuai dengan array yang dideklarasikan. Untuk for each sendiri hampir sama seperti for, tetapi dengan lebih simpel menggunakan as dan mendeklarasikannya sesuai dengan input nilai variabel yang disimpan. Untuk tampilan dan output hampir sama keduanya, tapi dengan cara perbedaannya dengan deklarasinya saja berbeda. Array asosiatif, for each, dan while list. Untuk array asosiatif hampir sama seperti sebelumnya menggunakan for each. Untuk sebagai contoh program berat menggunakan s dan akan menampilkannya menggunakan echo. Dan untuk while sendiri di PHP sendiri saya gantikan dengan array iterator, karena ini hampir sama lah menggunakan while dalamnya. Ketika array ini valid, dia akan menampilkannya menjadi output. Dan untuk tampilan outputnya seperti ini. Struktur array. Di struktur array sendiri menggunakan samalah, hampir mendeklarasikan terlebih dahulu array tersebut, kemudian menggunakan print r dan panggil variabel untuk menyimpan yang tadi, dan tampilannya akan seperti ini. Terdapat tanda kurung keduanya, array sort dan array r sort. Array sort sendiri digunakan untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar, dan array r sort mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Array asort dan array rsort hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk asort sendiri digunakan untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar, dan array rsort sendiri untuk dari terbesar dan ke terkecil. Array kesort dan rsort hampir sama seperti sebelumnya juga. Penggunaannya
untuk mengurutkan juga dari terkecil dan terbesar dan terbesar ke terkecil. Pointer. Di sini pointer ini melempar alamat dari array tersebut secara bergantian dan akan menampilkannya seperti output di sebelah kanan ini. Elemen array. Di elemen array sendiri seperti biasa mendeklarasikan array tersebut dan mencari apakah inputan laptop ini terdapat di variabel array tersebut atau tidak. Jika terdapat, maka dia akan menampilkan terdapat laptop. Jika tidak, dia tidak akan menampilkannya sesuai dengan nilai variabel array tersebut. Dan untuk outputnya sendiri begini. Fungsi tanpa return value dan parameter. Fungsi tanpa return value ini menggunakan fungsi, kemudian tidak menggunakan parameter ya. Dia akan menggunakan, untuk di dalamnya sebagai contoh saya akan mencari nilai ganjil, mencetak nilai ganjil dari 1 sampai 50. Kemudian ketika sudah ada ini, dia akan memanggil fungsi tersebut dengan cetak ganjil tanda kurung. Fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Hampir sama dengan sebelumnya, tetapi di sini ditambahkan dengan parameter yang terdapat di fungsi tersebut dengan memanggil variabel awal dan akhir. Jadi A ini akan menjadi awal dan B ini menjadi akhir, kemudian dipanggil ke dalam fungsi tersebut untuk memproses pengerjaan mencari bilangan ganjil. Fungsi return value dan parameter. Untuk fungsi return value ini, dia akan melakukan return sambil memproses inputan tadi. Jadi ketika dia memanggil fungsi, dia akan mereturn lagi dan sambil menghitungnya. Dan outputnya akan seperti ini. Passing by value. Passing by value ini dia akan melempar sebuah value. Sebagai contoh, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian memanggil fungsi yang terdapat Yogyakartanya. Jadi dia akan tambahkan dengan fungsi dan dilempar. Sebagai contoh, outputnya akan seperti ini, Universitas Ahmad Dahlan, Jakarta. Passing by reference. Hampir sama seperti sebelumnya, dia akan melempar juga sebuah fungsi ini, fungsi tambah string ke dalam echo dan menampilkan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Udah F dan fungsi. Fungsi ini akan menampilkan internal array yang terdapat di laptop kita. Sebagai contoh, ini outputnya menampilkan apa saja isi dalam file ini. Dia akan dimulai dari 0 sampai 1227 dan menampilkan array apa saja yang terdapat di file ini. Cek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Pada PHP-nya dia akan mengecek keberadaan fungsi di versi saat ini dengan for each dan fungsi. Sebagai contoh, mencari luas lingkaran. Jika dia tidak menemukan
fungsi versi HP saat ini dia akan menampilkan function exits. Dan ini sebagai contohnya, fungsi centang genap tidak ada, dan fungsi exit read data ada di HP versi saat ini. Dan untuk materinya sampai situ saja. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.